Oke, teman-teman, selamat datang di acara iCommunity ya. Ini kita baru start lagi setelah kemarin kita libur Lebaran ya. Dan hari ini juga ada pembicara yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang dokter dan juga pemilik dari klinik kecantikan Get Beauty. Oke. Oke. Nah, jadi oke, sudah ya. Nah, jadi teman-teman sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan diri dulu dan memperkenalkan apa itu ya. Saya sharing sebentar. Oke, sudah kelihatan ya iCommunity ya. Nah, iCommunity ini adalah dengan temanya adalah Share Network, Grow Network ya. Berbagi relasi perbesar. Nah, kenapa demikian? Karena saya punya visi bahwa yuk di sana kan ada quote gitu ya, your network is your net worth. Network Anda adalah aset Anda seperti itu. Nah, tetapi kalau kita hanya berpikir seperti itu, berarti saya hanya ingin memperbesar diri saya sendiri dong, ya. Nah, di sini kita ingin saling berbagi, kita ingin saling berkolaborasi, maka tagline-nya kita ganti ya menjadi share network, berbagi relasi dan perbesar rezeki. Kenalkan bisnisnya, siapa tahu kita bisa kolaborasi ya kan, dan siapa tahu nanti kita bisa kerjasama juga mengembangkan bisnisnya Dr. Gregory ya. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman tadi udah kenalkan diri, saya juga pengen memperkenalkan adalah Juanda Rovelim ya buat yang belum kenal. Saya adalah founder dari Kafling Solusi Digital. Kafling Solusi Digital sebuah digital marketing agency yang menangani social media management dan social media campaign dari perusahaan-perusahaan. Saya juga CMO dari PT Karya Anak Milenial Indonesia. Ini adalah usaha saya di bidang food and beverage, certified trainer, founder iCommunity, dan digital marketer. Ya, ini ada beberapa karya saya, ada buku Digital Marketing in Action, Naked Sales, Ghost Kitchen, dan lain-lain. Ya. Kalau mau tahu lebih lengkap tentang saya, bisa ke juandarovelim.com atau ke kaflingsolusidigital.com. Nah, jadi teman-teman selamat datang di eranya social commerce, di mana kita sekarang bertransaksi itu berdasarkan sosial, ya artinya bukan sosial kehidupan sosial bukan, tapi karena kita dipengaruhi oleh lingkungan sosial kita. Ya kita mau belanja kita lihat ratingnya, harus ada reviewnya, ya tanya teman di Facebook, tanya teman di Instagram dan lain-lain seperti itu. Ya. Dan kalau misalnya kita lihat demografi Indonesia di tahun 2020 ini, total populasinya sekarang ada 272 juta, ya ini market yang sangat luar biasa. Terus juga jumlah pengguna internetnya ada 175 juta, dan jumlah pengguna sosial medianya ada 160 juta, serta jumlah pengguna smartphone-nya ada 330 juta. Jadi ini marketnya kita di dalam digital itu besar sekali, teman-teman. Ya. Dan kalau kita lihat jumlah entrepreneur idealnya, di negara maju itu 14%, sedangkan di Indonesia itu cuma 3%, teman-teman. Nah, inilah juga yang menjadi salah satu misi dari iCommunity, di mana kita ingin membantu untuk meningkatkan jumlah entrepreneur yang ada di Indonesia ini. Ya. Nah, sekarang bagaimana pertanyaannya untuk kita memenangi persaingan dan menjadi pengusaha di eranya social commerce ini? Ya. Nah, teman-teman mau berkompetisi cuma ada dua pilihan, atau berkolaborasi. Ya. Nah, kalau berkompetisi artinya kita gontok-gontokan, teman-teman. Ya. Kita saling sikut, saling banting-banting harga, dan lain-lain seperti itu. Tapi kalau kita pengen berkolaborasi, ini kita akan menjadi sangat kuat, teman-teman. Ya. Dan Anda tinggal pilih misalnya. Kalau Anda mau berkompetisi, berarti Anda jalan sendiri-sendiri, yaitu akan dengan mudah dimakan oleh ikan besar. Ya, tapi kalau kita berkolaborasi, kita bersatu, walaupun kita ikan-ikan kecil, kita bisa mengalahkan ikan besar, teman-teman. Seperti itu. Ya. Nah, jadi pada era pandemi ini, bukan lagi pebisnis yang besar mengalahkan yang kecil, namun pebisnis yang cepat bergerak dalam komunitas akan bisa mengalahkan pebisnis yang lambat, yang berjalan sendirian, teman-teman. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, di manakah posisi Anda saat ini? Apakah Anda adalah seorang calon pebisnis, artinya Anda belum memulai bisnis, ataukah Anda baru memulai bisnis, atau Anda sudah pebisnis yang berpengalaman? Ya, di sini sangat bervariasi sekali, semuanya ada di sini ketiga entrepreneur ini. Ya.
Dan kalau misalnya kita lihat 3 tantangan dan 3 realita yang dialami oleh pebisnis di masa pandemi ini yang saya survei pada tahun kemarin bersama teman-teman gitu ya. Jadi kita mensurvei sekitar 100 pengusaha UMKM yang ada di Indonesia. Nah, di situ kita lihat teman-teman bahwa ternyata nih ya tantangannya adalah seperti ini teman-teman yang kita temuin yang paling banyak ya. Yang pertama adalah mereka rata-rata bilang pada nggak punya modal. Nah, sebenarnya adalah mereka bukannya nggak punya modal, ya, tetapi mereka hanya belum ketemu orang yang mau menyediakan akses permodalan bagi bisnis mereka. Sebenarnya kalau mereka ketemu sama jalur ini, ya sebenarnya masalah modal mereka itu solve seperti itu. Ya. Yang kedua adalah nggak punya mentor ataupun nggak punya pengalaman berbisnis. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya kalau orang nggak punya pengalaman berbisnis itu kita bisa solve-nya seperti apa sih? Anda hanya belum ketemu orang-orang yang mau menjadi mentor Anda dalam mengembangkan bisnis. Sehingga apa? Sebenarnya kalau Anda berada di dalam satu komunitas, banyak sekali orang-orang yang punya pengalaman bisnis yang pengen sharing bisnisnya. Ya, contoh kayak hari ini Dr. Gregory akan men-sharingkan bisnis tentang kecantikan, yang mana mungkin buat saya sendiri masih awam tentang bisnis kecantikan seperti itu. Ya. Dan yang ketiga adalah nggak punya produk unggulan. Nah, sebenarnya adalah bukannya Anda nggak punya produk, tetapi Anda hanya belum ketemu orang yang mau memberikan akses kemitraan. Ya. Kembali lagi solusinya adalah akses kemitraan atau yang menyediakan Anda produk-produk yang bisa Anda jual. Karena saya sendiri banyak sekali ketemu sama owner-owner perusahaan yang bilang, saya mau jual produk saya kok susah ya nyari reseller gitu ya. Nah, sedangkan di satu pihak, kok banyak reseller-reseller yang saya ketemuin bilang susah nyari produknya, ini kan nggak ketemu gitu loh. Nah, jadi kalau ada di dalam sebuah komunitas, ya ini kita sebenarnya bisa solve seperti itu. Nah, buat teman-teman yang nanti mau punya akses untuk mengatasi tersebut, mungkin tantangan itu ikuti acara Zoom ini sampai selesai. Kenapa? Karena setelah ini kita ingin mendengarkan terlebih dahulu sharing pengalaman dari Dr. Gregory Budiman. Ya, beliau akan memaparkan tentang bongkar rahasia seluk-beluk bisnis kecantikan. Karena kita tahu juga saya sempat ngikutin Facebooknya Dr. Gregory ya sampai dokter juga diajak sama artis-artis ya untuk talk show juga, untuk live show juga. Nah seperti apa seluk-beluknya kita akan mendengarkan pemaparan dari Dr. Gregory. Silakan, Dok. Terima kasih Pak Juanda sudah mengundang di iCommunity ya. Ini moga-moga sinyal saya bagus. Tadi sempat tidak stabil sinyalnya. Jadi sekali lagi perkenalkan saya Dr. Gregory Budiman. Saya pemilik Get Beauty Skincare. Pusatnya di Kota Tangerang. Untuk saat ini saya memiliki jaringan kemitraan di berbagai daerah juga. Pada kesempatan ini Pak Juanda meminta saya untuk sharing mengenai peluang bisnis skincare. Jadi seperti kita ketahui di masa pandemi dan era pandemi ini ada beberapa bidang yang memang itu trennya semakin naik, semakin booming. Di antaranya yaitu bisnis kesehatan, nanti saya akan sharing ya, dan juga bisnis kecantikan atau estetika. Saya boleh share screen ya, Pak Juanda ya? Silakan. Bisa langsung share screen. Ya. Oke, jadi temanya hari ini kupas tuntas tren bisnis kecantikan di era pandemi dan post pandemi. Tren bisnis ini ya, durante dan post pandemi itu yang di bidang saya itu tentunya kesehatan. Kesehatan itu meliputi ada apotek juga kalau kita bicara masalah barang ya, dan juga alkes. Di dalam kesehatan itu ada beberapa bidang. Yang pertama diagnostik, itu barang yang laku keras seperti rapid test, alat saturasi oksigen, begitu. Kemudian untuk kesehatan preventif dan promotif, itu tentunya suplemen dan vitamin. Kalau kita lihat penjualan suplemen dan vitamin itu naiknya drastis banget
baik itu public retail yang dijual di apotek-apotek, minimarket juga, maupun yang direct selling melalui misalnya multi level marketing begitu ya. Kemudian masker juga. Kemudian untuk bidang kuratif dan rehabilitatif tentunya obat-obatan, oksigen dan lain-lain itu juga banyak dicari ya. Jadi kadang kita nyari oksigen di alkes itu sekarang sudah susah karena laku keras begitu ya. Kemudian yang skala yang lebih besar lagi yaitu klinik dan rumah sakit. Banyak saya ketahui mall dirubah menjadi rumah sakit ya. Seperti di daerah saya sendiri di tempat ini Jalan Muhammad Toha di seberang itu ada mall yang sudah mati. City Mall itu udah mati kira-kira 2 tahun yang lalu sudah tutup. Sekarang dibeli oleh investor rumah sakit dan dibikin rumah sakit. Rencananya katanya mau dibuat rumah sakit COVID. Begitu. Kemudian bidang lain yaitu home service. Home service itu juga merupakan suatu peluang ya, karena orang takut ke rumah sakit ya. Jadi home service, layanan home service bisa juga perawatan di rumah ya, entah itu perawatan diabetes, perawatan luka, itu dilakukan di rumah. Itu juga peluang yang sangat menjanjikan. Oke, saya lanjut ya. Nah, khusus hari ini saya akan lebih fokus membahas peluang bisnis skincare. Jadi bisnis skincare sebelum pandemi pun trennya sudah naik pesat ya. Apalagi saat pandemi ini. Marketnya besar. Banyak market yang belum digarap ya. Memang kalau di kota-kota mungkin kompetitornya sudah banyak, tapi untuk di daerah yang mungkin kabupaten itu marketnya masih luas banget. Dan peluang bisnis ini diperebutkan oleh banyak profesi sampai-sampai contoh ya bidan, perawat ya yang tadinya mestinya tugasnya menangani orang sakit sekarang banyak yang beralih bisnis skincare ya melayani treatment kecantikan seperti itu. Jadi ini diperebutkan oleh banyak profesi. Kemudian peran media sosial juga ini ikut berperan di dalam bertumbuhnya bisnis skincare ini. Karena kalau kita lihat dengan media sosial itu banyak brand-brand baru yang booming dan menghasilkan omset luar biasa. Oke, jadi bisnis kecantikan ini untuk saat ini saya bagi dalam 3 bagian yang akan kita bahas. Yang pertama produk kosmetika, yang kemudian nanti salon kecantikan, dan yang terakhir klinik kecantikan. Untuk produk kosmetika itu kita kenal ada produk dekoratif. Produk dekoratif itu produk make up seperti bedak, lipstick, itu pun juga merupakan produk yang booming ya. Jadi artis-artis juga udah punya brand sendiri, bikin produk lipstick ya, entah itu mungkin juga bedak atau bulu mata, itu dekoratif. Kemudian produk skincare juga banyak yang booming ya. Itu biasanya penjualannya dilakukan secara direct selling dengan jaringan reseller begitu ya. Nah, produk kosmetika ini kategorinya over the counter. Maksudnya apa? Bisa dijual bebas. Jadi bukan merupakan produk obat yang harus diresepkan oleh dokter dan dijual di apotek ya. Tapi kalau produk kosmetika ini yang kita akan bahas nanti merupakan over the counter. Jadi boleh dijual bebas di public retail seperti minimarket maupun melalui jaringan direct selling. Begitu ya. Oke. Nah, ini seperti saya katakan tadi banyak bermunculan produk-produk baru terutama yang buat itu kalangan artis. Kenapa? Kalau artis yang buat karena mereka sudah punya nama, sudah populer, jadi gampang viralnya begitu ya, gampang marketingnya.
Nah, distribusinya bisa melalui dropship ya, kalau kita iklankan, kita jual, itu bisa dengan strategi dropship ya, kemudian reseller atau agen, dan yang lebih tinggi lagi distributor atau stokis. Stokis tulisannya salah ya, ini maaf ya. Begitu. Nah, buat bagi pemula tentunya kita bisa memberikan edukasi atau pengarahan ya untuk mereka menjadi dropship dulu, terutama bila orang-orang tersebut belum punya modal untuk belanja dalam jumlah yang banyak ya. Kalau sudah punya modal, mereka bisa menjadi reseller, agen, kemudian distributor. Karena memang jenjangnya produk yang kita jual itu, jadi biasanya untuk dropship itu keuntungannya prosentasenya lebih kecil ya, sedangkan reseller lebih besar, distributor lebih besar lagi. Nah, kemudian bagi yang punya modal atau investor bisa buat produk dengan merek sendiri. Atau kalaupun misalnya orang yang mau memulai bisnis tersebut mungkin mulai dari dropship dulu, reseller, kemudian usahanya sukses, dia bisa jadi distributor, dia bisa bikin produk dengan merek sendiri. Caranya bagaimana? Ini mudah ya. Jadi kalaupun kita tidak punya badan usaha, tidak punya PT atau CV, kita bisa sistemnya titip merek ke pabrik yang memproduksi kosmetik, yang terbuka untuk menerima jasa maklon ya. Terus yang kedua, yang maklon sesungguhnya itu jadi kita yang mau maklon, yang bikin merek tertentu, misalnya saya namanya Budi ya, saya pengen bikin Budi kosmetik atau Budi apa ya, night cream begitu ya, Budi whitening cream. Nah itu kita bikin mereknya, kita patenkan, jadi mereknya itu punya kita sendiri. Jadi sistemnya maklon. Keunggulannya apa kalau kita maklon? Kalau kita maklon karena mereknya itu milik kita, hak kita ya, jadi ada hukumnya itu sudah pasti ya, ada akta notarisnya juga, jadi nggak mungkin diambil orang. Kenapa kalau titip merek itu lebih riskan? Karena kalau titip merek kita sudah nih titip mereknya, pakai merek nama Budi, tapi PT-nya PT pabrik itu gitu, jadi yang bikin PT pabrik itu, jadi merek kita bukan milik kita sendiri. Jadi Budi itu kita serahkan ke merek Budi itu kita serahkan pada PT pabrik maklon begitu. Nah, bahayanya apa? Bahayanya adalah kalau sampai produk Budi itu laris ya, booming, omsetnya gede-gedean, nah itu bisa diambil alih sama si pabrik itu begitu. Karena ini banyak sekali kasus yang terjadi seperti ini begitu. Jadi karena sudah rame, pemilik yang sesungguhnya itu dibuang, ditendang. Begitu ya kira-kira ya. Nanti mungkin kita bisa diskusi atau sharing cerita. Siap, betul dok. Nanti ada sesi tanya jawabnya juga. Ya, yang berikutnya tentang salon kecantikan ya. Tadi produk kosmetik, kita beralih bagaimana kalau kita ingin punya bisnis, selain menjual produk, kita juga menjual jasa, melakukan jasa perawatan wajah, perawatan yang lain juga. Kita bisa prosedur perizinan yang relatif lebih mudah, yaitu kita membuka salon kecantikan, perizinannya dari Dinas Pariwisata. Di situ bisa layanannya ada tata rambut, make up atau rias, kemudian skincare dan spa. Nah, batasan skincare salon yaitu perawatan rutin, perawatan wajah, body bisa juga ya, yang rutin, tapi bukan pengobatan. Dan di situ tidak boleh ada tindakan medis seperti penggunaan suntikan, ya, terus
laser ya, dan treatment invasif yang lainnya. Produk yang dijual itu produk kategori kosmetik, bukan obat. Kemudian secara anatomi, area yang dimanipulasi itu adalah area epidermis. Jadi lapisan kulit yang paling luar, termasuk lapisan tanduk, yaitu lapisan kulit yang sudah mati. Di situ nggak ada pembuluh darahnya. Jadi itu salon boleh melakukan perawatan rutin, perawatan wajah atau perawatan kulit dengan batas seperti itu. Kemudian untuk klinik estetika atau klinik kecantikan, perizinannya dari Dinas Kesehatan. Ya. Nah, jenis klinik kecantikan itu ada tingkatannya. Yang pertama klinik pratama, penanggung jawabnya dokter umum dengan kompetensi tambahan, biasanya kursus-kursus. Kemudian ada klinik utama, penanggung jawabnya itu dokter spesialis ya, jadi ada dokter spesialisnya, spesialis kulit kelamin, atau spesialis bedah plastik. Nah, batas kewenangan tindakan. Jadi di dalam perawatan kulit ada beberapa tingkatan profesional. Yang pertama, yang paling rendah itu terapis. Terapis bisa melakukan misalnya seperti facial dengan alat ya. Facial itu artinya pembersihan wajah. Kemudian bisa juga mikrodermabrasi ringan, peeling ringan, mesoterapi non needle. Jadi tidak menggunakan jarum. Itu boleh dilakukan oleh terapis. Seperti saya katakan tadi, batas manipulasinya adalah epidermis atau lapisan kulit yang paling luar. Kemudian dokter umum bisa melakukan peresepan krim racikan. Kemudian injeksi intralesi biasanya jerawat atau keloid, kemudian elektrokauter. Kemudian untuk dokter kecantikan ya dan spesialis kulit, dokter kecantikannya ini yang ada kompetensi tambahannya bisa melakukan treatment botox, filler, thread lift ya. Thread lift itu tanam benang, kemudian laser, kemudian ada ultera, HIFU, itu juga dilakukan oleh dokter kecantikan dan spesialis kulit. Untuk tindakan bedah plastik dilakukan oleh dokter spesialis bedah plastik, SPBP. Begitu ya. Nah, untuk perizinan salon itu relatif lebih mudah. Bisa semua perizinan diurus di DPM PTSP ya. Ini layanan satu atap. Persyaratan kelengkapan berkas untuk perizinan salon dan spa meliputi ini surat permohonan, KTP, NPWP, akta pendirian badan hukum bila ada, perorangan juga bisa, kemudian IMB PBB, kemudian dokumen lingkungan, fotokopi sertifikat keterampilan tata kecantikan, kemudian ini dan lain-lain sesuai dengan kebijakan Pemda setempat. Karena masing-masing Pemda biasanya punya aturan yang berbeda-beda. Nah, berbeda dengan perizinan klinik kecantikan, ya. Kalau klinik kecantikan, jadi sama ngurusnya sama di DPM PTSP, tapi perlu rekomendasi dari Dinas Kesehatan. Jadi di sini macam-macamnya. Akta pendirian klinik ya, kemudian NPWP ini masih sama ya, surat persetujuan tetangga, kemudian yang penting itu ada STR SIP ya, surat izin praktek. Nah, ini dan pelatihan ilmu kecantikan 96 jam begitu ya. Ini macam-macam, beda-beda juga tiap Pemda. Dan di klinik kecantikan itu selain dokter ya yang harus ada STR SIP-nya, juga apoteker juga harus ada. STR apoteker, kemudian surat izin praktek apoteker juga SIPA. Begitu ya. Perawatnya juga harus ada.
Kira-kira seperti itu ya. Jadi harus ada rekomendasi dari Dinas Kesehatan. Oke, sekarang kita lanjut. Strategi membuka salon atau klinik kecantikan. Mungkin buat yang belum pengalaman buka salon atau klinik kecantikan atau belum pernah bekerja di salon atau klinik kecantikan, tentunya kita agak bingung. Kita mau buka salon aja atau klinik kecantikan. Jadi kita harus ukur dulu potensi, pertama kesiapan modal, begitu ya. Karena kalau salon alat-alatnya relatif murah, lebih murah ya, sedangkan klinik itu alat-alatnya lumayan mahal. Kemudian itu kesiapan modal, kemudian kita ada investor atau tidak, itu perlu dipertimbangkan, kemudian juga tenaga ahli. Jadi kalau salon itu kita cukup penanggung jawabnya beauty therapist yang punya sertifikat tata kecantikan. Tapi untuk klinik itu kita harus merekrut banyak orang. Jadi ada dokternya 2 ya. Kemudian apoteker 1, asisten apoteker 1, kemudian perawat juga ya, perawat juga mungkin ada 2 seperti itu. Nah, masing-masing itu harus kita urusin ya, kita bantu urus mulai dari STR ya. STR surat tanda registrasi profesi itu, kemudian masing-masing untuk membuat STR itu masing-masing ada organisasinya. Jadi kalau dokter dari ID ya, ada konsilnya. Kemudian kalau apoteker ada IV, Ikatan Farmasi, asisten apoteker ada PAVI, beda lagi ya. Itu kita harus urus masing-masing sampai dia punya STR. Setelah punya STR baru kita buat surat izin praktek. Setelah semuanya lengkap baru bisa kita bikin izin klinik. Jadi prosedurnya agak panjang dan agak susah kalau klinik. Kemudian kita harus menentukan target market ya. Jadi kita mau menyasar target market yang mana nih, usia berapa, kemudian demografinya di mana, kemudian kalangan atas, menengah atau bawah. Karena itu juga menentukan style dari klinik kita. Oke, kemudian untuk manajemen bisnis tentunya rekan-rekan yang lain sudah lebih tahu ya. Jadi kita lakukan continuous improvement ya, plan, do, check, act ya, begitu supaya bisnis kita bisa berjalan dengan baik. Strategi marketing yang kita lakukan. Karena ini memang penting sekali. Kalau klinik bagus, salon bagus, alat-alat udah canggih, tapi kalau kita tidak punya strategi marketing juga percuma ya. Biasanya buzz marketingnya dari mulut ke mulut kita usahakan supaya customer kita bisa menjadi speaker juga buat marketing salon kita atau klinik kita. Kemudian strategi member get member ya. Kemudian tentunya kita harus gunakan digital marketing ya. Nah, setelah semuanya berjalan dengan baik, baru kita lakukan leverage. Leverage kita bisa undang investor atau kita bisa jalin kemitraan sehingga salon kita bisa mendatangkan omset yang jauh lebih besar. Untuk memenangkan market kita harus fokus yang pertama, karena kompetitornya juga banyak ya, walaupun karena tren kecantikan ini memang naik dan marketnya besar, tapi kompetitornya sangat banyak. Jadi otomatis tentunya kita harus punya produk yang kreatif dan inovatif, di mana itu merupakan added value, sehingga orang tidak pergi ke klinik lain atau salon lain, tapi ke klinik kita. Dan sekarang sensasi itu penting, jadi kita perlu agak sensasional. Jadi penamaan produk, kalau yang saya contohkan tadi, misalnya body kosmetik itu, wah pasti nggak laku, karena nggak sensasional begitu. Jadi kita harus cari nama yang sensasional. Begitu pula juga dengan jenis treatmentnya. Misalnya Ultimate White begitu ya, atau Miracle White begitu. Jadi sesuatu yang betul-betul nyantol di pikiran customer atau konsumen.
Dan yang terakhir untuk kesinambungan bisnis, kita tentunya harus melakukan service excellence, memberikan layanan yang terbaik bagi customer. Oke, nah yang terakhir, karena memang bisnis kecantikan ini sangat marak dan kompetitornya juga banyak, oleh sebab itu seringkali terjadi persaingan yang tidak sehat. Contohnya, seperti penggunaan zat berbahaya atau obat ilegal. Ini seringkali terjadi, ya. Beberapa ketahuan juga. Jadi misalnya kita ada produk tertentu ABC, misalnya skincare ABC. Nah, untuk produk kategori kosmetik yang bahannya benar-benar aman, itu biasanya tidak memberikan efek yang cepat. Misalnya kita ingin customer ingin putih gitu. Kalau cuma dikasih produk yang aman, itu nggak putih. Nah, makanya banyak beberapa pemilik skincare yang nakal itu produknya dicampurin kortikosteroid, dicampurin hidroquinon, sehingga hasilnya hasilnya cepat cepat putihnya begitu, tapi mengandung bahan berbahaya seperti tadi merkuri, hidroquinon atau kortikosteroid. Kemudian persaingan tidak sehat yang lain, black campaign ya. Jadi kadang apalagi kita punya medsos ya, seringkali kita review produk begitu. Kita review produk tertentu, produk misalnya ABC tadi. Padahal produk ABC ini bagus, udah legal, udah ada BPOM-nya. Tapi karena ada yang jual bersama dengan krim yang berbahaya, jadi dia paketin nih produk ABC, dia paketin sama krim obat-obatan. Nah, pakai nama ABC begitu, ya. Jadi nanti akhirnya nama ABC-nya itu yang jelek. Nah, itu salah satu permasalahan, apalagi kalau di review influencer bahwa ternyata produk ABC itu ada kandungan zat berbahaya loh. Padahal enggak gitu. Karena yang jual itu memang bikin satu paket ABC sama ada tambahan produk yang isinya zat berbahaya. Nah, itu ya, black campaign seperti itu. Kemudian ada juga sabotase ya. Mungkin itu tadi. Jadi produk ABC itu aman, bagus. Tapi ada yang sabotase. Penjualnya reseller atau penjualnya dia nakal. Karena kalau cuma pakai produk ABC aja tadi, itu kulitnya nggak langsung cepat putih. Makanya dia masukin zat pemutih yang lebih keras. Begitu, dia campur, dia jual. Nah, itu salah satu sabotase juga yang patut kita cermati. Dan itu kalau sampai ketahuan tentunya merupakan tindakan pidana. Kemudian yang lain contohnya penyalahgunaan wewenang atau jabatan. Jadi antar kompetitor karena nggak suka, dia mungkin ya dengan KKN menghambat usaha pebisnis lainnya. Nah, seperti itu ya. Itu persaingan yang tidak sehat di bisnis skincare yang seringkali terjadi. Ya. Saya rasa sharing dari saya cukup sekian. Nanti kita buka sesi tanya jawab ya mungkin Pak Juanda ya. Siap. Wah, ini luar biasa. Ini benar-benar dikulitin habis-habisan nih dari mulai cara buatnya sampai dengan persaingan yang kadang tidak sehat. Karena saya juga mengikuti Facebook-nya Dr. Gregory, itu kayaknya banyak sekali ya haters yang saling berbentrok gitu, Dok. Nah, itu boleh sharing, Dok. Kenapa sih itu bisa terjadi seperti itu? Ya, betul. Jadi yang permasalahan saya kemarin itu di media sosial itu memang ada reviewer ya, reviewer ini mungkin tidak objektif. Jadi banyak owner dari pemilik skincare maupun produk suplemen waktu itu mereka melakukan somasi karena di review kurang bagus begitu.
Dan itu besar sekali dampaknya. Jadi ada salah satu skincare yang direview jelek, padahal itu bagus ya. Di reviewnya itu karena ada penjual yang nakal. Jadi ada satu produk ya yang dijual udah rame nih ya. Nah itu penjualnya itu ya itu tadi dia jual dengan satu produk yang bukan BPOM. Nah, di situ ada obat-obatannya. Nah, sama influencer ini diperiksa. Nah, ini loh produk ABC, paket produk ABC itu ternyata mengandung zat berbahaya. Begitu. Sampai-sampai omset penjualan yang tadinya luar biasa, banyak banget, itu mengalami lumayan penurunannya. Bisa sampai 50%. Begitu. Banyak yang komplain juga ke saya juga. Begitu ya. Nah, jadi itu merupakan satu apa ya tindakan black campaign seperti itu. Dan ternyata sabotase tadi ya dok ya? Ya sabotase. Nah, ya itu mungkin ya termasuk black campaign. Kalau sabotase mungkin dia ini reviewernya jahat. Jadi ini produk bagus ya, produk ABC tadi bagus, tapi sama reviewernya dimasukin zat berbahaya gitu, terus baru dia periksa lab ya itu bisa juga itu sabotase, begitu. Nah ternyata dia review produk lain juga, dan dia nyatakan aman, padahal sebetulnya penjual lain juga di produk itu ya, kan tadi ABC, sekarang dia review produk XYZ. Produk XYZ dia review bagus semua, nggak ada dia periksain, nggak ada zat berbahaya. Nah, padahal sebetulnya di lapangan juga sama produk XYZ penjual-penjualnya ada beberapa yang nakal juga begitu. Nah, jadi akhirnya karena review sang influencer tadi, yang tadinya reseller ABC beralih ke XYZ gitu, karena karena apa netizen market itu taunya wah ABC itu mengandung zat berbahaya sedangkan XYZ aman begitu. Padahal sih dua-duanya sama. Oke, luar biasa. Gara-gara kasus itu akhirnya diundang Dewi Persik atau gimana tuh dok? Atau ya kasus yang lain lagi? Ya, hampir sama. Jadi kalau Dewi Persik kan dia kebetulan ada masalah juga dengan influencer ini. Dia pakai nama dia dan ngatain Dewi Persik itu juga apa ya, waktu itu kalau nggak salah pernah ke klinik dengan dokter abal-abal segala begitu ya. Nah, tapi masalah utamanya bukan sama Dewi Persik. Itu ada artis lain, kemudian ada produk lain juga gitu. Oke. Kalau gitu saya kasih kesempatan buat teman-teman nih ya, kita yang mau bertanya boleh raise hand ya, atau kalau misalnya nggak mau tampil mukanya, padahal sayang sekali harus tampil muka. Sebenarnya ini ada dokter ya, kalau misalnya kita datang ke kliniknya dokter nih ya, itu charge-nya konsultasi berapa duit untuk ya, argonya jalan gitu ya. Tapi kalau misalnya di sini ya kan teman-teman boleh silakan ya, silakan saya buka pertanyaan untuk 3 sampai 5 orang ya, 3 sampai 5 orang. Kalau mau bertanya silakan bisa raise hand atau silakan tulis di kolom chat, nanti saya bantu untuk bacakan pertanyaannya. Silakan ya, sambil kita ngobrol-ngobrol ke yang lain. Mungkin dari Pak Benyamin, Pak Hendra, ada yang mau sharing Pak tentang masalah influencer ini juga tadi yang seperti diceritakan dokter, ya itu juga memang sangat-sangat berpengaruh ya, apalagi kayak tadi saya bilang social commerce, di mana peta penjualan kita sekarang sangat dipengaruhi oleh lingkup sosial kita seperti itu. Oke, silakan teman-teman. Pak Hendra mungkin mau menanggapi Pak atau mau sharing juga pengalaman Pak, silakan. Saya nanggapin pakai influencer ya. Tapi kalau pakai influencer di tempat saya ya tidak seperti segawat yang tadi dokter ceritakan gitu loh. Karena influencer itu kan skenario-nya apa yang harus dia ucapkan ya harusnya kita yang skenario-nya kita yang atur gitu loh. Jadi dia ya, kalau dari corporate yang hire mereka gitu Pak ya. Ya.
Dan semangatnya influencer itu pun harus kita pilih-pilih. Jadi jangan harus nggak bisa sembarangan dengan influencer. Sembarang influencer maksud saya influencer sesuai dengan kategori barang yang kita jual gitu loh. Segmen pasarnya di mana yang kita mau ambil gitu loh. Ya memang kalau kembali kalau kosmetik ini kan seperti barang apa ya saya lupa tuh dok. Yang kelasnya sampai waduh barangnya murah sekali tapi jadi market leader tuh lumayan sampai saya dengar kelas-kelas apa istilahnya pembantu juga pakai kosmetik ini iklannya pun di TV nggak berhenti itu waktu zaman sebelum COVID ya saya bilang ini berapa duit nih iklan di TV aja. Eh, tapi market pasar dia kelas menengah ke bawah gitu. Brand image-nya cukup kuat gitu di menurut saya. Dia nggak juga dia kalau orang ini nggak pakai influencer. Eh, nah kembali lagi masalah influencer gitu yang Pak Juanda tanyakan ya. Ya memang influencer itu kan tergantung kita maunya apa gitu loh. Mereka kan tinggal menyampaikan, tinggal membuat skenario yang kita inginkan gitu loh. Memang tidak kita harus akui ada juga influencer yang ya istilahnya ya black campaign itu. Tapi ya bagaimana kita menghadapi black campaign kan kita juga nggak bisa tuntaskan gitu ya dok ya. Jadi bagaimana strategi kita jaga kalau ada black campaign kita mengambil plan A, plan B gitu loh. Ya kebetulan saya bukan bermain di kosmetik jadi agak gampang buat saya untuk menghadapi kalau ada yang black campaign terhadap perusahaan Kenarijaya gitu loh. Ya, 2-3 kali saya diisukan sampai bangkrut gitu loh. Tapi dengan strategi yang kita lakukan, plan A, plan B, ya istilah saya kalau sekarang saya mau main catur, oh Anda isukan saya bangkrut, saya jalankan plan A. Plan A mempan nggak nih? Kalau plan A nggak mempan, plan B. Plan B nggak mempan, plan C kita jalan. Sampai tercover lagi semua, balik lagi image kita gitu loh. Nah itu yang saya dapat kasih masukan ke Pak Juanda. Mudah-mudahan ini bisa berkenan juga. Ya sharing dari Pak Dr. Girogrogi sangat bagus tadi. Ya mengenai brand image juga, mengenai brand produk itu setuju sekali. Brand produk itu harus kita punya sendiri, jangan tergantung dengan pabrik. Ya seperti saya main brand produk ini istilah kita house brand ya Pak Dokter ya house brand ya sudah sejak dari tahun 92 saya main house brand ini ya kita ada merek Ken ya Ken itu KEND itu sebenarnya hurufnya gampang kalau KENT kan jualan rokok gitu zaman kita masih muda merek Ken jual rokok gitu loh sekarang merek Ken KEND KEND itu apa hurufnya merek Ken singkatan Kenarijaya gitu loh. Nah itu kita udah branding dari tahun 92 sampai sekarang udah hampir 20 tahun lebih, 28 tahun kira-kira. Ya cukup sekarang orang kenal dengan merek Ken gitu. Nah karena tadi yang dokter katakan betul ya bagi teman-teman yang belum pernah house brand ya, sebelum kita pasarkan brand ini harus kita patenkan dulu. Ya kita patenkan hak patennya baik merek maupun desainnya apa semua kita patenkan. Setelah ini keluar semua baru kita cari pabrik yang kita bisa outsource IOM. Ya kita pabrik IOM. Setelah itu baru setelah produknya kita terima baru kita nge-branding itu merek kita itu. Jangan belum ini kelengkapan ini belum ada kita udah nge-branding ya dihantam kompetitor nanti kita. Itu betul sekali yang Pak Dr. Giorgio pikirkan atau bicarakan tadi bahwa harus ada brandnya harus kita pegang sendiri, kita jangan tergantung sama pabrik gitu loh. Nah kenapa saya bilang kita ada merek huruf sendiri ya, ada brand sendiri, karena saya nggak mau tergantung dengan pabrik Italia gitu loh. Ya istilah saya kalau sederhana aja, selama kita suami istri masih bisa menjadi suami istri, menjadi satu rumah tangga, tentu hubungan kita baik gitu loh. Tapi kalau ada sesuatu perselisihan yang kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok, ya nanti kalau dia putuskan hubungan kita dengan kita nggak bisa jual apa-apa karena merek dia. Nah, kalau sekarang kan, betul. Ya saya terus terang boleh, ya istilahnya boleh sombong di kita.
mau jual sama saya boleh, nggak mau jual sama saya juga nggak masalah gitu. Ya, Saya bisa outsourcing ke Italia juga, saya bisa outsourcing pakai merek saya. Ke China ya. juga saya bisa outsourcing gitu loh Pak Juanda. Jadi Oke, emang benar thank Pak you. Juanda sangat penting nih brand house brand istilahnya lah. Yes, Kalau yang thank saya you. pakai. Thank you, Pak Hendra. Oke. Nah, teman-teman yang lain ada yang mau tanggapin atau ada yang mau bertanya, silakan ya. Di sini ada ini Kenzi iPhone nih, apakah teman saya atau bukan? Ya, ada Pak Franz, ada Budiah, ya, ada Pak Pur, ada Pak Aryo, ada Bu Erlina, ada Pak Iwan, ada Bu Dwi, ya, ada Ito Banker, ya, ada Pak Ivan, ya. Pak Ivan ini juga luar biasa nih. Pak Ivan adalah pengusaha dari Malang nih, ya. Halo Pak Ivan. Oke, teman-teman. Nah, Dok, saya mau tanya, Dok. Jadi kan Ya. kalau misalnya di dokter kecantikan gitu kan, kadang mereka kan yang tadi racik sendiri gitu. Nah, ketika dia racik sendiri itu disitulah yang mungkin kayak tadi dokter bilang ada celah untuk dia mencampurkan zat-zat aditif lain tadi ya, Dok ya. Iya. Nah, Jadi itu sebenarnya legal, Dok, atau gimana, Dok, kalau dia meracik ulang lah ya artinya gitu. Iya. Jadi yang meracik itu adalah apoteker. Jadi harus ada label resmi apotek begitu. Jadi biasanya memang aturan sekarang itu untuk peracikan sudah tidak boleh dari raw material lagi. Jadi peracikan itu adalah dari obat-obat yang memang sudah BPOM juga, tapi kategorinya obat gitu. Jadi hidroquinon pun itu BPOM. Jadi ada merek tertentu, Mediquin, ya, Vitaquin, begitu. Itu boleh kita racik campur sama misalnya Sinalar, begitu. Kita racik, terus masukin di pot, label apotek. Itu harus diresepkan oleh dokter dan dikeluarkan oleh apotek. Yang racik adalah apoteker. Itu seperti itu. Jadi yang produk racikan itu memang tidak boleh dijual di marketplace biasa. Tapi itu harus. Jadi kalau misalnya ada orang yang ada dokter yang jual taruh di Tokopedia itu berarti ilegal gitu ya? Ilegal, nggak boleh. Oke. Jadi kalau misalnya dia ngeracik harus dipasarkan di kliniknya dia sendiri. Betul. Atau kita boleh jadi boleh meresepkan ya kepada customer, dia beli di misalnya apotek online yang sudah resmi. Nah, nanti apotek online itu dia minta resep. Biasanya di scan, foto, kirim, itu boleh juga. Ya. Oke, thank you. Thank you, Dok. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau bertanya kepada Dr. Gregory ya. Ini biasanya kalau diem doang nih cuma ada dua kemungkinan nih, Dok ya. Yang pertama adalah ngerti banget ya, ngerti banget. Yang kedua adalah nggak ngerti sama sekali seperti itu. Ya, jadi ada dua kemungkinan. Oke. Nah, mungkin teman-teman juga saya ditanya silakan ada yang apa mungkin sudah berbisnis di bidang kecantikan atau punya ada keinginan. Betul. Nah, di sini teman-teman ya, tadi kan ada dari berbagai macam bisnis gitu ya. Nah, seperti tadi kata dokter, ada yang sudah berbisnis di dalam dunia kecantikan, skincare ya, ataupun yang memang pengen niat ya. Dan oh ya dok, tadi belum dibahas tentang yang gimana sih kalau yang produk-produk multi level dok ya. Sekarang kan banyak tuh produk-produk multi level yang menjanjikan ini, menjanjikan itu ya. Apalagi ada yang bilang pakai DNA salmon lah gitu kan, bisa buat cantik dan segala macam gitu dok. Nah itu gimana sih dok? Ya, jadi kalau masalah multi level itu adalah teknik pemasaran aja, sah-sah saja menggunakan sistem multi level. Jadi mau single level, multi level, direct selling atau mau masuk public retail juga itu boleh-boleh aja. Cuman kemarin itu memang ada sedikit masalah etik begitu karena yang DNA salmon, kemudian ada stem cell, itu produk kategori suplemen makanan ya, tapi dia klaim sebagai obat punya khasiat. Nah, itu yang tidak boleh. Begitu.
Dan apalagi DNA salmon mahal ya dok ya. Siapa si itu 1 miliar suntik DNA salmon gitu ya. kalau suntik beda lagi ya. Jadi Oke. DNA salmon ada produk yang kapsul juga kan, Ya. multi level ya. Kalau yang suntik kan harus dokter begitu. Nah kalau yang kapsul itu multi level. Nah itu ada dokter juga yang ikut multi level. Nah itu nggak boleh. Katanya sekarang itu akan diperketat. Jadi dokter nggak boleh endorse produk kesehatan dan juga nggak boleh ikut multi level produk kesehatan begitu. Oke. Oh berarti dokter diperketat gitu ya? Akan diperketat. Oke. Nah di sini udah ada Pak Aryo Sukardan nih, udah raise hand nih. Silakan Pak Aryo, boleh open mic atau mungkin open kamera. Silakan kita diskusi Pak. Iya tadi soal dokter ya, mungkin kalau menurut saya mungkin karena kekurangan informasi atau ketidakadaan informasi tentang produk-produk tertentu. Karena yang saya tahu dokter itu biasanya seperti punya referensi, misalkan kalau ingin pengen memilih obat tertentu untuk pasiennya atau produk tertentu itu kan biasanya kan ada rujukannya kan. Nah, kadang-kadang rujukannya itu kemungkinan lebih banyak produk impor misalkan yang mungkin harganya mahal atau yang mungkin kandungannya juga kurang jelas apa gimana gitu. Itu di satu sisi, tapi di sisi lain juga dari produk dalam negeri seperti obat-obat tradisional juga itu masih belum jelas kekuatan pasarnya di Indonesia. Karena kalau kita misalkan lihat di Cina misalkan mereka sudah berani misalkan infus itu pakai obat-obat tradisional bukan pakai cairan kimia gitu. Nah di kita tuh walaupun banyak obat-obat tradisional belum sampai ke tahap itu. Nah kemudian pertanyaan saya adalah saya tahu memang ada usaha-usaha supaya sumber daya alam Indonesia ini yang kaya raya ini bisa lebih dioptimalkan, tapi ya ujung-ujungnya ya pentok modal atau pentok masih keterbatasan penguasaan teknologi. Nah, kemudian dari segi kesehatan atau dari segi dokternya sendiri, apakah ada berusaha bekerja sama dengan UMKM atau para bisnis kecil ini supaya jadi lebih tersalurkanlah produknya dibandingkan memilih produk-produk impor yang mungkin lebih murah, tapi setidaknya kalau lewat UMKM kan membantu secara ekonomi. Itu jawaban saya. Oke dok, jadi ini saya tambahin nih. Berarti kan sebenarnya kalau produk UMKM itu kalau dilihat dari segi harga lebih mahal atau lebih murah sih dok? Atau gimana dok? Apa bisa dibandingkan antara produk pabrik dengan tadi misalnya produk UMKM yang mungkin jamu-jamuan dan segala macam gitu? Iya. Jadi untuk bidang kedokteran sendiri itu kita tidak boleh menggunakan produk yang belum dilegalkan oleh BPOM. Begitu. Jadi beda ya. Mungkin untuk suplemen, kategori suplemen itu bukan haknya dokter untuk menjual atau meresepkan. Itu boleh aja. Boleh dijual. Jadi entah itu produk UMKM atau produk pabrik itu boleh dipasarkan asal ada izin edar BPOM-nya. Begitu. Tapi untuk peresepan itu bukan wewenang dokter karena itu memang produk yang over the counter, jadi boleh dijual bebas. Begitu. Karena kalau dijual sama dokter itu nanti image-nya wah, ini khasiatnya untuk mengobati begitu. Jadi secara etika memang dokter tidak boleh menjual atau meresepkan produk yang kategori suplemen tadi. Oke, berarti termasuk semua produk-produk MLM yang mencap dirinya adalah suplemen. Karena kan produk MLM nggak boleh bilang obat, kan biasanya gitu dok ya? Iya, begitu. Kelihatannya nanti akan ada aturan yang lebih tegas. Oke, begitu. siap, Ya. siap. Jadi tapi kita untuk tunggu saja produk
suplemen sendiri, suplemen kesehatan, ya, memang dari BPOM itu juga nggak boleh klaim. Jadi misalnya klaim mengobati impotensi gitu, nggak boleh. Tapi ada kata-katanya sendiri, membantu, begitu ya, Oke. membantu proses pengobatan impotensi itu boleh. Oke, ya, oke, siap. Gitu. Dok, ini ada pertanyaan lagi nih, Dok. Ini cuma mempertegas yang tadi sudah kita diskusikan, ya. Jadi dari Pak Ito Banker, ya. Mau nanya, Dok, kalau racikan dokter dan izinnya semua sudah lengkap, apakah masih tidak diperbolehkan jual di marketplace? Ya, tadi mungkin dipertegas lagi, Dok. Jadi masalah tempat penjualannya nih. Ya, tempat penjualannya itu kan harus dengan resep dokter. Resep dokter itu jalurnya melalui apotik. Apotik sekarang itu ada apotik online. Jadi boleh apotik online seperti apotik K24 online itu sudah ada, Halodoc juga ada apotiknya, itu bisa. Tapi syaratnya harus konsultasi dokter dulu, begitu. Konsultasi dokter, keluar resep, baru keluar produknya. Jadi tidak boleh dijual di marketplace yang umum seperti Shopee, Tokopedia, begitu. Terus pertanyaan lagi, Dok. Kan banyak nih, Dok, kadang orang pada minta kopi resep gitu ya. Kalau misalnya orang dapat kopi resep, terus dia klaim lagi, Dok, tembus lagi, itu boleh nggak sih sebenarnya? Kalau iter kopi resep, jadi misalnya memang boleh diulang, itu nggak apa-apa. Oke. Tapi beberapa obat itu tidak boleh diulang. Contohnya seperti obat-obat yang sifatnya adiktif begitu, itu nggak boleh, menimbulkan adiksi. Oke, siap. Oke, teman-teman, ada lagi pertanyaan untuk Dr. Gregory? Ya, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, udah jam 9, saya lanjutkan sedikit tentang penjelasan tentang e-community-nya buat teman-teman ya. Oke, sebentar. Saya lanjutkan sedikit ya, Dok, ya. Mungkin 10 menit, 15 menit. Oke. Oke, sudah kelihatan ya slide saya ya. Nah, jadi teman-teman, ya, buat teman-teman yang mau punya akses untuk mengatasi 3 tantangan dari masalah-masalah yang tadi saya sebutkan, ya. Nah, bagaimana jika ada cara murah dan mudah untuk mengembangkan network bisnis Anda dan profesi Anda, bahkan berpotensi untuk memperluas pasar 2 kali lipat, ya. Nah, jadi teman-teman, di sini adalah komunitas yang bernama iCommunity. iCommunity ini bisa disebut sebagai Indonesian Community, jadi komunitasnya orang-orang Indonesia, ya. Di mana di komunitas ini adalah sebuah komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi, memperkuat relasi dan memperluas networking bagi kemajuan bisnisnya, teman-teman. Ya, ingat loh, kita berkomunitas, teman-teman. Artinya apa? Kita kalau mau memperluas relasi, kita harus saling berinteraksi, teman-teman. Ya. Nah, jadi ada 3 alasan Anda perlu join di dalam iCommunity ini. Yang pertama apa? Anda akan mendapatkan valuable community. Ya, Anda akan mendapatkan komunitas yang berharga. Yang kedua adalah Anda akan mendapatkan quality leads, ya, prospek-prospek yang berkualitas. Dan yang ketiga adalah low cost. Ya, kita lihat di sini apa sih valuable community-nya. Pertama, Anda akan mendapatkan akses untuk bernetworking. Ya, hari ini adalah kesempatan bagi Anda untuk bernetworking, untuk saling mengenal, ya, untuk saling mengetahui bisnisnya masing-masing. Ya. Yang kedua adalah akses learning. Teman-teman akan dapat belajar. Seperti hari ini kita belajar dari Dr. Gregory. Ya. Dan juga teman-teman bisa melakukan contributing. Di samping Anda belajar, Anda juga bisa berkontribusi dalam sebuah aplikasi yang bernama e-community ini, gitu ya. Dan quality leads ini, di sini Anda bisa mendapatkan leads customer baru, ataupun leads reseller baru, ataupun Anda bisa mendapatkan customer retention untuk mempertahankan konsumen Anda, teman-teman. Ya. Dan yang ketiga, low cost, ya Anda nggak perlu biaya iklan, teman-teman. Ya, saya sebagai digital marketing ngerasain banget biaya iklan itu semakin lama semakin mahal, teman-teman. Ya, dan Anda nggak perlu ribet dan Anda tidak perlu keahlian khusus seperti itu. Nah, siapa sih yang cocok untuk bergabung di dalam komunitas ini? Yang pertama adalah para pebisnis yang sedang ingin memperluas relasi, ya. Yang kedua adalah para pebisnis yang sedang ingin melakukan bisnis branding, ya. Tadi disebut juga oleh Dr. Gregory dan Pak Hendra, ya, pentingnya untuk melakukan branding.
Yang ketiga adalah para pelaku UMKM yang ingin mengupgrade skill entrepreneurship-nya. Yang keempat, para pelaku UMKM yang sedang ingin bertransformasi untuk meningkatkan skala bisnisnya. Atau para ibu rumah tangga, profesional, karyawan, mahasiswa yang sedang ingin belajar menjadi pebisnis. Para marketing profesional dalam industri properti, insurance, trainer, distributor, dan lain-lain yang ingin saling bertukar informasi dan memperluas relasi serta network. Para pebisnis yang ingin mengembangkan penjualan dengan cara membangun pasukan reseller, para pebisnis ataupun reseller yang sedang membutuhkan tambahan variasi produk untuk dijual. Nah, di sini kan ketemu nih misalnya, Dr. Gregory punya produk yang bisa di resellerin nggak? Nah, itu nanti bisa kontak ke Dr. Gregory gitu ya. Nah, Pak Hendra punya produk yang bisa di resellerin nggak? Nanti bisa kontak tuh ke Pak Hendra, seperti itu. Nah, kesembilan adalah para pebisnis yang sedang membutuhkan talent, tenaga ahli, ya, baik di bidang digital marketing, leadership, konten, dan lain-lain. Dan para professional trainer yang sedang ingin membangun personal branding, ya. Nah, 3 aktivitas yang akan Anda dapatkan di dalam iCommunity ini apa saja? Yang pertama adalah access learning, ya. Access learning ini adalah Anda bisa belajar. Yang kedua, Anda bisa connect, ya. Anda bisa terkoneksi. Dan yang ketiga adalah Anda bisa mendapatkan access opportunity, ya, kesempatan-kesempatan, baik itu kesempatan bisnis dan lain-lain. Karena beberapa teman di iCommunity ini juga udah saling terkoneksi, saling bertukar bisnis, teman-teman, ya. Dan access learning, access connecting ini Anda bisa dapatkan ya di dalam sebuah platform yang bernama Social Connect, teman-teman. Ya, Social Connect ini disebut sebagai aplikasi iCommunity. Dan teman-teman juga akan mendapatkan weekly gathering, seminar on Zoom seperti ini. Ya, jadi buat teman-teman yang sudah hadir pada acara pada malam hari ini, teman-teman bisa ikut lagi minggu depan, free. Ya, acara ini free, teman-teman. Oke. Dan seperti apa sih platform Digital Connect-nya? Kita coba sharing sebentar ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat kira-kira seperti apa sih aplikasinya, seperti itu ya. Jadi aplikasinya ini nggak jauh berbeda dengan seperti di Facebook, teman-teman ya. Jadi kita buat sama mirip dengan Facebook ya. Kita bisa lihat di sini iCommunity. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa lihat ya, ada visi, misi dan segala macam. Dan nanti juga akan ada channel ya. Di dalam channel ini juga nanti kita akan bikin rekaman-rekaman ya, rekaman-rekaman tentang acara-acara yang sudah ada. Teman-teman bisa lihat ya rekaman-rekaman ulangnya di sini ya. Semua rekaman-rekaman dari awal berdirinya iCommunity kita sudah posting, dan hari ini pun rekaman akan dipost di channel iCommunity ini, teman-teman. Dan di sini juga teman-teman bisa melihat postingan-postingan yang trending, feeds ya, dan bisa sebagai sarana branding dari teman-teman ya. Kayak sini Bu Erlina kan memposting, membranding dirinya masing-masing. Dan yang tidak dimiliki oleh platform lain adalah di sini kita memperkenalkan teman-teman ya. Setiap member yang baru bergabung akan diperkenalkan kepada seluruh anggota yang ada di iCommunity ini ya. Contoh kayak ini Pak Frans ya, Pak Frans Budi. Nah, jadi saya sangat menyarankan buat teman-teman yang memang sudah bergabung dan sudah install aplikasinya, segera lengkapi profil dan fotonya seperti itu ya. Jadi biar ada orang bisa lihat gitu. Nah, kalau ada orang bisa lihat, bisa ikuti gitu. Nanti dia akan follow. Nah, disinilah kita terkoneksi, teman-teman. Ya, kita terkoneksi, kita bersosialisasi, dan nanti akan ada update-update di sini dia di notifikasinya. Nah, ini kurang lebih seperti itu, teman-teman, aplikasinya, dan inilah tempat kita bersosialisasi nantinya ya. Dan ini yang menariknya, teman-teman. Oke. Nah, saya lanjutkan sedikit lagi, terakhir. Oke. Nah, jadi ini kita juga udah punya roadmap-nya pembangunan aplikasinya, teman-teman ya. Dan bagaimana cara untuk mengakses komunitas ini? Oke. Nah, komunitas ini adalah komunitas berbayar, teman-teman ya. Kenapa? Karena kita butuh biaya untuk mendevelop aplikasinya dan untuk membiayai operasionalnya seperti itu, teman-teman ya. Nah, tadinya kita berpikir untuk mendevelop sebuah aplikasi itu nggak murah ya. Kita berpikir bahwa angka 1.680.000 ini sangat murah untuk teman-teman berkoneksi, untuk berkolaborasi dan untuk mencari peluang ya selama 12 bulan di dalam komunitas iCommunity ini gitu. Nah, tetapi kabar baiknya bagi Anda adalah kita nggak charge 1.600.000. Kenapa? Karena ya untuk pembangunan
untuk operasional dan lain-lainnya kita masih tanggung sendirilah seperti itu. Ya, teman-teman cukup berkontribusi saja ya sebesar cuma Rp168.000 per tahun. Ya, untuk apa sih Rp168.000 per tahun ini? Bukan untuk saya, teman-teman. Ya, bukan untuk saya karena ya saya menjalankan e-commerce ini bisa dibilang sosial seperti itu ya. Tapi 168.000 ini kita manfaatkan untuk apa sih? Untuk biaya server, untuk develop aplikasi dan lain-lain ya. Kalau untuk sayanya buat teman-teman yang ada di belakang iCommunity ini sebenarnya adalah proyek sosial kita seperti itu. Nah, jadi di sini adalah kita patungan, teman-teman. Kita patungan untuk mendevelop aplikasi kita sendiri ya. Nah, dan bagaimana untuk melakukan registrasinya? Teman-teman bisa minta link registrasi kepada orang-orang yang mengundang teman-teman. Ya, kenapa? Karena iCommunity ini adalah komunitas by invitation, berdasarkan undangan, teman-teman. Ya, kita juga pengen menseleksi orang-orang yang masuk ke dalam iCommunity ini. Ya, jadi minimal kita ada orang yang kenal lah di dalam iCommunity ini. Jadi nggak sembarangan orang bisa masuk, teman-teman. Ya, dan itu merupakan salah satu filter kita. Jadi Anda harus diundang dan ada biaya untuk bergabung di dalam iCommunity ini seperti itu. Oke, demikian sharing dari saya teman-teman dan dari Dr. Gregory. Ya, kalau ada teman-teman masih mau berkoneksi, kita kasih waktu kurang lebih 5-10 menit teman-teman. Ya, 5-10 menit dari sekarang teman-teman bisa saling memperkenalkan diri. Atau kalau masih ada yang mau ditanyakan kepada Dr. Gregory, juga silakan ya. Inilah kesempatan dari teman-teman untuk show ya. Hey, saya adalah Juanda, bisnis saya ini. Silakan kalau ada yang mau bersinergi, kalau atau ada yang butuh produk saya, silakan. Nah, inilah waktunya teman-teman. Oke, silakan. Mungkin di sini ada Bu Erlina nih. Halo Bu Erlina. Ini bos besar nih ya, Happy Play Indonesia. Kalau teman-teman, langsung ditanya tuh beneran aja kan. Kalau bos nanyanya nggak nanya produk dok, ya. Kalau bos nanyanya harga satu kemitraannya berapa, Dok? Oke, jadi untuk milik saya sendiri, Get Beauty, itu sebetulnya kemitraan distribusi produk, bukan kemitraan kliniknya atau salonnya. Jadi semua manajemennya tanggung jawab pihak mitra, begitu. Jadi untuk kemitraan itu diwajibkan ikut pelatihan, itu biayanya nggak mahal, hanya 3,5 juta. Gitu. Kemudian belanja produk bahan kabin di kita, itu paling juga bahan kabin sekitar 4 jutaan. Kemudian produk yang untuk dijual ke customer, begitu. Nah, kita targetkan satu bulan belanja di kita hanya 2-3 juta, begitu sudah bisa running. Oke, itu kalau dari segi produknya dok ya. Tapi kalau untuk membuat satu kliniknya dok, kira-kira itu habis berapa ya dok? Tergantung. Jadi mitra saya itu dia punya modal berapa. Modal sedikit pun bikin, kalau salon itu kan modalnya nggak terlalu besar. Itu 20 juta saja sudah bisa running. Oh, buat salon gitu ya? Iya. Tapi kalau misalnya dia buka klinik dengan izin klinik, itu memang karena peralatan juga lumayan mahal, terus hire dokter juga, apoteker dan perawat juga. Nah, itu agak mahal itu memang. Kalau kita minta jasa, biasanya jasa orang untuk bikin perizinan aja itu udah habis, mungkin bisa 15 jutaan untuk perizinan aja. Izin doang ya dok ya. Jadi ya, kalau 1M dapat nggak tuh M? Habis klinik cukup banget. Oke. Bisa. Tuh, jadi Bu Erlina kalau mau bikin klinik ya 500 juta sampai 1M cukup lah ya dok ya? Cukup. Jadi gitu. Bu Erlina lagi pengen ekspansi bisnis nih di samping dengan Happy Play. Karena Bu Erlina ini udah membuat happy seluruh anak-anak di Indonesia. Jadi kalau ketemu mainan-mainan ada logonya Happy Play, itu adalah miliknya Bu Erlina. Oke, silakan teman-teman. Bu Erlina, nongol dong, ayo dong, silakan kenalin diri dong. Siapa lagi yang mau kenalin diri nih? Saya udah promosiin bisnisnya teman-teman nih, tapi saya di sini nggak kenal semua orang dan bisnis. Silakan, kalau yang saya kenal pasti saya akan promosikan. Oke,
Oke, inilah kesempatan teman-teman untuk mempromosikan bisnis teman-teman ya. Silakan. Ada lagi? Kalau tidak ada, ya. Thank you semuanya sudah hadir pada malam hari ini dan thank you sekali lagi Dok untuk sesi sharingnya pada malam hari ini. Saya yakin ini mendapatkan insight yang sangat luar biasa. Dan buat teman-teman yang tadi telat, yang tadi datangnya udah di ujung-ujung dan pengen mendengarkan sesi sharingnya dari dokter, silakan bisa dilihat nanti di YouTube-nya iCommunity ya. Jadi nanti rekaman pada sesi malam hari ini kita akan posting di YouTube-nya iCommunity. Oke, sekali lagi thank you buat semuanya dan kita akhiri sesi kita pada malam hari ini dan sampai ketemu minggu depan ya. Minggu depan teman-teman kalau mau ikut bisa menggunakan link yang sama yang teman-teman gunakan hari ini. Oke, thank you semua. Bye-bye. Oke, saya end all ya. Thank you, thank you.